Jangan skip video ini kalau lu semua pengen belajar cara molis motor, khususnya Vespa, dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Oke, jadi buat Vespa lu supaya kinclong banget itu tidak serta-merta hanya melalui proses polishing tok. Tentunya proses polishing merupakan bagian dari finishing atau tahap akhir dari keseluruhan proses. Dan yang menentukan hasilnya akan maksimal atau tidak itu sebetulnya sangat berlapis-lapis dan sangat panjang. Jadi dimulai dari pembentukan bodi harus maksimal, pendempulan, cat dasar, memasuki warna utamanya, ataupun termasuk juga proses varnish, dan terakhir ada di tahap polishing. Setelah selesai proses pengecatan, yang pertama gue saranin lu lakukan adalah proses pencucian unit itu sendiri. Dan jangan lupa menggunakan sabun apapun itu, tapi gue saranin sabun yang memang dikhususkan untuk mencuci sebuah kendaraan. Nah, setelah selesai proses pencucian, biasanya masih ada sedikit butiran-butiran kasar yang nempel di bodi motor itu. Dan itu bisa lu dengerin seperti ini. Gue nggak tahu kalau memang di kamera ini kedengeran atau tidak, tapi biasanya kalau lu langsung pegang seperti ini, dia bunyi kasar, agak kresek-kresek ya. Dan selanjutnya gue sarankan lu menggunakan sebuah clay bar disebutnya. Dan clay bar itu bervariasi, ada beberapa jenis, tapi secara kurang lebih gue tahu ada dua jenis, yaitu satu yang abrasif atau kasar, dan keduanya yang lebih smooth atau yang lebih halus. Bentuknya kurang lebih seperti ini, dan sesuai namanya itu adalah clay, atau biasa juga mungkin dalam bahasa yang simple biasa disebut lilin. Dan karena ini adalah proses yang pertama, maka gue memutuskan untuk memakai clay bar yang lebih abrasif atau yang lebih kasar. Dari kemasan clay bar yang awal, biasanya dia berbentuk kotak seperti ini. Lu jangan pakai semua, jadi lu bisa potong sesuai dengan kebutuhan lu. Kalau gue mungkin kayaknya kurang lebih sebesar ini udah cukup. Dan lu siapin juga air yang sudah dicampur sabun, supaya memudahkan proses dari clay bar itu sendiri. Oke, jadi yang pertama kayak yang gue sebutin tadi, lu siapin air yang udah dicampur sabun. Sekarang lu basahin media body yang pengen lu bersihkan. Bodinya lu semprot dan termasuk juga dengan si clay itu sendiri. Nah, kalau pada tahap awal biasanya dia terdengar lebih kasar. Mudah-mudahan terdengar di kamera, tapi seandainya tidak terdengar di kamera pada saat lo melakukan pembersihan seperti ini, dia yang tadinya lebih kasar maka menjadi lebih halus atau lebih smooth dan sudah terasa lebih licin, artinya permukaannya sudah relatif lebih bersih. Kalau claynya udah kotor, lo bisa lipat, lo basahin lagi, dan lu gosok kembali. Oke, jadi fungsi clay bar ini adalah untuk menyerap atau membantu membersihkan, khususnya adalah biasanya dipakai untuk noda-noda yang tidak bisa dihapus begitu saja. Contoh, pada metode pengecatan biasanya ada overspray. Overspray itu biasanya adalah cat berlebih atau varnish berlebih, atau cairan apapun itu yang nempel dan dia relatif keras. Ataupun misalkan bisa juga dipakai untuk membersihkan cipratan-cipratan aspal yang menempel di bodi. Jadi ini biasanya gue lakukan sebelum masuk proses pengamplasan. Dan sebelum masuk proses pengamplasan, gue pengen nunjukin gimana caranya biar lu semua bisa ngedeteksi apakah si permukaan cat atau konteksnya adalah varnish, permukaannya sudah lurus, halus, datar, dan tidak keriting. Oke, jadi biasanya ada alat tambahan yang gue pakai. Ini adalah sebuah lampu portable. Sebetulnya lu nggak perlu juga pakai lampu portable yang khusus seperti ini. Lu bisa juga memanfaatkan apapun yang ada di rumah lu, termasuk cahaya lampu dari HP lu. Dan sekarang gue jelaskan fungsinya. Nah, kayak yang sama-sama perhatiin, yang terlihat di bodi ini hanya pantulan silau saja, tanpa terlihat sumber cahayanya berbentuk kotak, ataupun bulat, atau apapun itu sebagaimana bentuk aslinya. Artinya, permukaan varnish yang ada di sini masih belum rata atau masih bergelombang. Itulah fungsi lu mendeteksi menggunakan lampu seperti ini. Jadi setelah lu deteksi, maka selanjutnya lu bisa menilai amplas ukuran berapa yang lu bisa gunakan untuk mengamplas di tahap awal. Kalau gue biasanya memakai amplas yang warna kuning ini adalah jenis amplas yang bisa dipakai untuk wet sanding atau jenis pengamplasan tipe basah. Dan pada umumnya amplas itu mempunyai beragam ukuran atau biasa disebut juga dengan grit.
Dan kayak di tangan gue di sini ada 1500, ada 2000, ada 2500, dan tentunya ada tahap selanjutnya yaitu tahap 3000. Dan menurut pengalaman gue cukup gue memakai biasanya menggunakan amplas model yang 2000. Untuk cat baru ini sepertinya cukup, tapi nanti kita bakal ngamplas 2 kali. Jadi tahap pertama adalah amplas 2000. Dan untuk memudahkan dan sekaligus membantu memastikan bahwa permukaan yang lu amplas bakal lebih rata, lu bisa memakai bantuan tatakan seperti ini. Lu bisa beli di online shop atau lu bisa buat dari sponge apapun itu, yang penting dia flat, rata. Tujuannya supaya tekanan pada permukaan akan sama-sama rata. Jadi nanti lu bakal tempelin seperti ini. Kelebihannya kita pegang di area samping seperti ini. Lalu selanjutnya lu bakal basahin dulu medianya dan sekaligus amplasnya. Oke, jadi karena ini adalah proses amplas wet sanding, jadi yang pertama lu basahkan bodinya seperti ini. Lalu selanjutnya basahkan juga area amplas. Dan lu bisa mengamplas dari area paling pinggir sebetulnya, cuman karena gue pengen nyontoin lu lebih gampang, kita amplas saja di area sini dan rekomendasikan untuk menggunakan 2 arah. Jadi yang pertama seperti ini, lalu yang kedua nanti ke arah samping, tujuannya supaya nantinya padat dan mengisi. Tidak perlu terlalu ditekan pada saat lu ngamplas. Gue kasih contoh sampai dengan tahap ini aja. Ini baru dengan gerakan ke atas dulu. Kalau udah ke atas, sekarang kita gerakan menyamping. Seperti ini. Nanti juga gue bakal tunjukin mana yang udah diamplas dan mana yang belum. Oke, gue percepat aja. Jadi sekarang gue langsung elap buat ngeliat dan nunjukin ke lu mana yang udah diamplas dan mana yang belum. Oke, yang sebelah kanan ini yang belum kita amplas, dan sebelah kiri udah gua amplas barusan dengan amplas grid 2000, dan tentunya dia akan menjadi buram. Dan nggak masalah, jangan khawatir karena ini baru tahap awal. Oke, jadi amplas itu semakin kecil nomornya dia semakin kasar, dan sebaliknya begitu tambah naik angkanya, tambah besar angkanya, maka permukaan amplas semakin halus. Jadi yang pertama adalah lo memakai yang cenderung lebih kasar. Dalam konteks yang tadi gua pakai ukuran 2000, maka pengamplasan tahap kedua gue sarankan menggunakan grid yang lebih halus, yaitu gue naik ukuran 500. Jadi sekarang menggunakan tahap kedua, gue pakai grid yang lebih halus menggunakan grid 2500. Tahapannya sama seperti tadi. Oke, jadi pertama seperti yang biasa tadi, sama kita basahkan bodinya, dan begitu juga dengan amplasnya. Lalu kita amplas 2 arah, masih seperti tadi. Yang pasti gue saranin lu ngamplasnya tetap 2 arah. Nah ini kalau lu lihat cairan yang putih-putih ini adalah cairan vernis. Jadi makanya gue sarankan tidak terlalu ditekan. Lalu selanjutnya kita lap dulu supaya melihat hasil amplasnya seperti apa. Oke, sekarang kembali gue tunjukin yang kanan belum diamplas, dan kalau yang kiri coba digeser ke kiri. Yang kiri udah diamplas dan dia lebih buram. Namun buramnya di sini terlihat lebih padat dan merata karena ini sudah melalui 2 proses amplas, dan tadi kita menggunakan 2 arah ya, ke atas 1 kali dan ke pinggir 1 kali. Lakukan 2 proses amplas tadi ke seluruh body atau bagian dari Vespa yang pengen lu polish. Cuman gue rekomendasiin lu juga jangan atau tidak perlu menghabiskan sampai ke yang paling sudut, paling bawah contohnya, atau terdapat lekukan, karena nanti menyulitkan pada proses polishing menggunakan mesin. Setelah merata lu lakukan amplas pada seluruh bodi, maka sekarang adalah bagian kita polish menggunakan kumpon. Oke, jadi teman-teman Vespapora, setelah tadi proses awal yaitu proses pengamplasan selesai, sekarang kita masuk kepada proses selanjutnya yaitu proses polishing atau biasa juga disebut dengan compounding. Kayak yang lu lihat di bawah gua ada 3 buah kumpon dengan nomor yang berbeda-beda. Yang mana penomoran ini disamakan juga atau mirip juga dengan asumsi pada grid yang ada pada amplas tadi, yaitu semakin kecil nomornya, semakin kasar atau semakin abrasif efek yang ditimbulkan. Dan sebaliknya, semakin besar angkanya, maka semakin halus atau semakin kecil abrasif yang dihasilkan. Ini ada 3 step, 1000, nomor 2400 dan 3800. 1000 yang paling kasar, 2400 medium, dan 3800 adalah yang paling halus dari opsi kumpon ini. Karena ini adalah tahap ke-1 pada compounding, maka yang pertama kita pakai adalah tahap yang kasar atau grid yang kasar, yaitu pada nomor 1000. Untuk kumpon yang nomor 1000 ini kita memakai alat
poles yang namanya rotary. Dan untuk busa yang gue pilih adalah busa berwarna ungu kalau dari merek yang gue pakai. Atau kalau lu punya merek yang berbeda, jangan berpacu pada warnanya, tapi melainkan pada tingkat kekerasan busanya gitu. Nah, ini gue pilih yang warna ungu dan gue coba dengan kumpon yang nomor 1000. Lalu sebelum kita proses compoundingnya, kita coba ratakan dulu secara manual seperti ini. Oke, sengaja pada tepung yang ini gue minta bantuan, nggak tahu temen, nggak tahu musuh gue, ini yang pasti gue minta bantuan buat megangin karena kurang enak posisinya di bawah. Oke, jadi setelah proses pertama compounding, satu kali dengan grit yang memakai kompon nomor 1000, maka selanjutnya biasanya gue bersihkan dengan cairan IPA atau isoprofil alkohol. Ini adalah cairan kurang lebih gampangnya adalah alkohol ditambah sedikit air dengan takaran tertentu untuk menurunkan atau menghapus sisa-sisa kompon yang nempel di bodi. Lalu kayak teman-teman lihat yang tadinya buram hasil amplas, maka setelah proses yang pertama dia sudah kembali mengkilat. Dan kalau lu bandingin, lu pegang pakai jari lu di permukaan seperti ini di area yang sudah dibandingkan dengan area yang belum, pasti berbeda. Kalau yang sudah dipolis dengan baik, dia pasti lebih licin dan lebih halus. Oke, pada tahap yang kedua gue menggunakan mesin yang berbeda. Ini biasa disebut dengan mesin DA atau dual action. Dan menggunakan mesin DA ini selanjutnya gue memilih foam atau busa poles yang lebih halus. Lalu kita menggunakan kumpon grit yang selanjutnya, yaitu kumpon grit 2400 pada merek ini. Dan sama seperti tadi, kita cukup tuangkan sedikit saja pada busa polisnya. Oke, seperti biasa kita ratakan pada permukaan yang kita pengen kumpon. Lalu kita bisa naikkan speednya. Kalau di sini gue coba pakai yang 3,5. Oke, jadi sama seperti tahap yang tadi, tahap selanjutnya kita langsung polishing setelah lu ratain. Dan setelah selesai polishing, sama juga seperti sebelumnya, kita semprotkan kembali air IPA. Lalu kita lap kembali supaya tidak ada sisa-sisa kumpon yang tertinggal atau masih menempel pada area bodi. Oke, sekarang kita memasuki tahap yang ketiga, polishing menggunakan tahap yang ketiga. Ini sebenarnya opsional, jadi tergantung nanti menurut penilaian lu semua, apakah pada saat lu lihat langsung memerlukan tahap ketiga atau enggak. Karena ini udah mulai memasuki tahap kumpon yang paling halus gritnya. Dan dia sudah berkurang sisi abrasifnya. Jadi kita menggunakan sekarang grit 3800. Dan untuk busa polish yang gua pakai ini menggunakan yang lebih halus lagi dibandingkan dengan busa yang sebelumnya. Seperti biasa kita ratakan terlebih dahulu. Manual aja kalau gua. Oke, sekarang gua minta tolong Yanti kembali untuk memegang media body Vespa ini. Tetap dengan speed yang sama, gua memilih menggunakan speed nomor 3,5. Dan sekarang seharusnya kalau semua pengerjaannya sudah benar, maka ini sudah betul-betul halus dan jauh lebih rata dibandingkan dengan area lain yang tidak melalui proses polishing. Oke, setelah kita lap dengan IPA yang terakhir, kita cabut dulu si solasi kertasnya. Dan sekarang lu bandingin area sebelah sini yang udah melalui tahap 2 kali amplas dan 3 kali compounding. Dan dibandingkan pada area sebelah sini garis, yang mana belum melalui proses pengamplasan ataupun belum melalui proses compounding. Nah, sekarang lu bisa bandingkan. Gua harap di kamera kelihatan cahaya lampu pantulan, hasil pantulan yang ada di tepung atau di bodi ini. Yang sebelah kanan sini yang sudah melalui proses polish seharusnya betul-betul berbentuk kotak sesuai dengan bentuk lampu yang memantulkan cahaya. Sementara di sebelah kiri gua, di sebelah sini, dia seharusnya lebih bias. Si cahaya lampu yang dihasilkan yang memantul pada area bodi dia seharusnya lebih keriting ataupun dia kelihatan berbayang-bayang atau kadang mungkin terlihat lebih silau. Itu disebabkan karena permukaan vernis ataupun cat yang memang belum rata ataupun belum smooth. Itu dia tahap polishing dimulai dari sanding 2 tahap lalu dengan tahap compounding 3 tahap yang sangat simpel, sangat mudah kalau di konten.
Kalau lu ngerjain langsung, mungkin kurang lebih butuh 1 harian buat ngerjain satu body utuh yang dikerjakan secara apik. Lalu setelah lu mengerjakan semuanya satu body, maka kita nanti akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses nano ceramic coating. Cuman gue takut videonya kepanjangan, jadi gue bakal masukin videonya di video selanjutnya. Itu sedikit tips dari gue ataupun tutorial mengenai cara poles motor. Buat lu yang males mungkin lebih baik dikerjakan oleh profesional saja, tapi buat lu yang pengen belajar lebih, apalagi lu punya waktu senggang, nggak ada salahnya buat lu semua nyoba atau belajar proses ini. Untuk proses selanjutnya kita masuk di proses nano ceramic coating dan gue bakal upload di video selanjutnya. Buat lu yang belum subscribe, lu subscribe dulu. Dan jangan lupa follow kita di seluruh sosial media dengan nama yang sama, yaitu Vespapora. Bagikan videonya kalau lu rasa video ini bermanfaat. Atau save videonya, siapa tahu besok lusa video ini bakal berguna buat lu. Jadi supaya lu nggak lupa. Dan seperti biasa teman-teman, tetap bervespa, tetap Vespapora.